harapan saya sebagai Ketua Panitia Pelatihan Auditor Internal dan Sistem Penerimaan Mutu Internal Perguruan Tinggi ini bahwa setelah selesai pelatihan ini jumlah auditor yang ada di Universitas Sadulako ini akan bertambah dan juga akan bertambah kualitas dalam melaksanakan audit ini agar supaya pelaksanaan audit di tingkat program studi hingga ke fakultas itu akan lebih baik, dan program studi, terutama program studi yang masih memiliki akreditasi C itu akan mendapatkan nilai minimal akreditasi B. Nah, ini kami sudah lakukan, dan mudah-mudahan dalam proses audit internal yang akan datang ini semua program studi atau semua auditi akan memahami dan menyadari pentingnya pelaksanaan audit ini. Akan tetapi saya melihat dari hasil pelaksanaan audit dari tahun pertama sampai tahun kedua pada tahun 2013 sampai 2014 kemarin, peningkatan kesadaran dari setiap prodi atau auditi itu sudah meningkat, karena dengan adanya beberapa fakultas itu sudah menyadari dan sudah memahami bahwa audit itu penting. Kemudian yang kami sadari sekarang bahwa 2 tahun terakhir ini sudah beberapa program studi dari beberapa fakultas yang mengundang kami untuk melakukan pendampingan penyusunan borang sebelum dikirim ke Ban PT, sehingga hal itu kami laksanakan dalam tahun 2015 ini sudah ada 3 yang kami laksanakan, itu pendampingan borang sebelum dikirim ke Ban PT. Nah, inilah harapan kami, apalagi dengan adanya akreditasi Universitas Sadulako ini sudah mendapat nilai B, bagi program studi atau semua fakultas itu harus kita sama-sama saling membahu untuk meningkatkan mutu akademik di universitas ini. Kemudian harapan saya kepada seluruh akademika Universitas Sadulako, terutama pimpinan-pimpinan yang paling atas, kami dari Pusat Audit Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu meminta dukungan untuk membantu kami sama-sama untuk meningkatkan dan mutu universitas ini. Saya kira itulah harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama harapkan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua kalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pelatihan auditor internal dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga zaman. Baiklah, Ibu, Bapak, para tamu undangan yang kami hormati, baiklah kita dengar bersama laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Sadulako, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Penjaminan Mutu Universitas Sadulako, yang saya hormati instruktur yang akan menemani kita selama 3 hari. Saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Sudarsono MSc dan Dr.
Iwan Insinyur Wawan Hermawan MSc. Tidak semuanya itu aktif bisa melaksanakan audit dengan segala macam faktor penghambat. Sekitar 40% yang harus diganti Pak Rektor, karena sudah 2 kali melaksanakan audit, mereka itu tidak berkesempatan untuk melaksanakan audit. Jadi kami coba untuk melakukan audit untuk lembaga dan unit, termasuk juga lembaga kami. Gitu. Jadi saya menginginkan supaya peserta audit mengharapkan dukungan dan perhatian dalam meningkatkan kesadaran dan peduli itu di Universitas Tadulako ini, agar supaya apa yang kita inginkan, jadi itu harus didukung oleh yang dari bawah, dari prodi yang masih berakreditasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan auditor internal dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Rashid, SEMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati instruktur dari Institut Pertanian Bogor, selamat datang di kampus Universitas Tadulako. Alhamdulillah. Kami hormati Bapak Wakil Rektor bidang perencanaan, pengawasan dan pengembangan mutu pendidikan, Bapak Dekan hadir, Dekan Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya hormati Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga LPPMD, para koordinator dalam lingkungan lembaga pengembangan penjaminan mutu pendidikan, serta para sekretaris tadi. Yang kami hormati ketua-ketua jurusan internal, baik dari Universitas Tadulako maupun para kolega dari perguruan tinggi lain di Sulawesi Barat. Selamat datang, selamat bergabung di pelatihan yang segera akan berlangsung. Alhamdulillah, mari kita henti-hentinya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan maghfirahnya, sehingga pada hari ini satu kegiatan penting bagi pengembangan institusi kembali akan digelar. Dan tentu saja kami memohon untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, apalagi dengan hadirnya 2 instruktur nasional dari Institut Pertanian Bogor. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk tidak disia-siakan. Kalau menyangkut pelaksanaan audit, saya kira secara teknis memang akan diberikan kurang lebih 3 hari. Tapi saya mendengar keluhan dari koordinator pusat audit dan evaluasi bahwa sudah lebih 100 orang, tapi auditor yang telah pernah mengikuti pelatihan serupa itu banyak yang tidak aktif atau banyak yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada yang bersangkutan. Tentu ini suatu kenyataan yang harus ditelaah. Tadi ya, auditor harus diaudit juga, jangan sampai cuma cari sertifikat, ikut pelatihan, setelah dapat sertifikat ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu dengan 2 faktor. Yang pertama faktor internal yang bersangkutan, dan bisa jadi juga karena faktor eksternal. Internal ini boleh jadi tidak ada rasa percaya diri
dalam mengemban tugas itu kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan kedua, setelah pelatihan baru dirasakan ternyata tidak enak jadi auditor. Dan faktor eksternal karena selalu menghadapi resistensi. Di dunia ini menurut para filsuf tidak pernah ada orang yang mau diawasi, mau dievaluasi, apalagi dimata-matai. Itu tidak ada, itu sudah sejarah. Kalaupun ada yang menerima, itu karena kekuatan regulasi. Nah, pertanyaannya, mengaudit program studi itu tidak ada kekuatan secara yuridis yang bisa memberikan penekanan terhadap program studi, kecuali himbauan dan diminta untuk bersedia di audit. Nah, ini kan berbeda kalau dinas atau UNTAD di audit BPK, mau tidak mau ada kekuatan hukum atau ada calon tersangka dipanggil polisi, jaksa, itu karena kekuatan hukum, tidak bisa mengelak. Tapi kalau audit internal, yaitu tadi datang lagi Ibu Mesta, apalagi maunya ini. Nah, ini kan soal resistensi. Dari mana sumbernya itu eksternal itu yang menjadi target itu merasa tidak nyaman. Apalagi kalau sudah dikeluarkan program studi Pancasila dan Kewarganegaraan misalnya, cuma dapat misalnya 61% dari kelengkapannya. Itu kalau sudah diumumkan, maka ketua Purdia mengatakan, apa indikatornya? Dari mana diambil itu kan? Asal saja. Jadi kuncinya tidak ada orang mau diawasi dan dievaluasi. Nah, sehingga saya titip melalui Warek Perencanaan Pengawasan dan Penjaminan Mutu, segera kita buat regulasi internal yang mengikat semua unit yang akan diaudit. Artinya ini menjadi kewajiban dan ada sanksi. Sanksinya ya, kalau tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagai koordinator prodi, setelah dievaluasi dan diberi masukan, tentu pilihannya dikembalikan ke dekan apakah masih layak dipertahankan koordinator seperti itu. Kalau dokumennya saja tidak lengkap, misalnya tidak sempurna, bagaimana dengan mengemban tugas-tugas lain? Jadi mungkin perlu dievaluasi juga para auditor ini, apa kendala sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tentu kita berharap insya Allah para peserta akan lebih bersemangat setelah menyatakan lolos menjadi auditor di perguruan tingginya masing-masing. Dan yang terakhir, kami tentu berharap pusat audit di LPPMP ini tidak boleh berkecil hati, apalagi sampai putus asa terus-menerus, karena ini bagian dari siklus. Ini berbeda di perguruan tinggi yang sudah maju, misalnya IPB, UI, ITB. Itu juga rektornya tidak pidato, sistem sudah jalan. Kalau di kita perguruan tinggi seusia Universitas Dulako ini masih memerlukan upaya-upaya perjuangan tiada henti, yang resisten kita hadapi, yang menolak kita hadapi, yang tidak senang kita juga hadapi. Tidak boleh putus asa. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini pada saat Tadulako kira-kira juga sudah berusia sama tuanya IPB, ITB, orang-orang yang ada di dalam tingkat kesadarannya juga semakin baik. Dan auditing itu memang untuk kepentingan generasi yang akan datang.
Ini kira-kira falsafah dari sebuah audit. Dan tidak mungkin kita audit prodi itu untuk mahasiswa yang sudah lulus, tapi bagi mereka yang akan datang. Jadi memang audit adalah kepentingan masa depan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan auditor internal dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Yang kami hormati, demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan kita bersama, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang akan disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan kebijakan tuntas, implementasi dan penguatan hasil audit internal. Mohon maaf, materi yang saya bawakan ini mungkin lebih mengarah pada inspiring atau yang memberikan semangat kepada calon-calon auditor ini. Nanti kalau materi terkait dengan auditing, beliau yang akan menyampaikan berdua untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mungkin lebih cenderung pada ya seperti yang sudah dikeluhkan oleh Ibu Mesa tadi. Jadi ya, tadi saya sudah meminta Prof. Andi selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengawasan dan Penjaminan Mutu bahwa untuk kepentingan tindak lanjut dari hasil audit teman-teman di LPPP itu memang diperlukan regulasi yang sedikit lebih memberikan penguatan. Hasil-hasil audit itu bisa ditindaklanjuti di tingkat unit di fakultas dan sampai di program studi. Ini ilustrasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dan audit itu kan sebenarnya beda-beda tipis. Ini kalau orang paham dengan gambar yang ada di sana, ini kan sudah berulang kali dia masuk, tapi tidak pernah melakukan introspeksi bahwa saat kapan dia masuknya itu longgar dan saat kapan dia sudah tidak bisa masuk di pintu yang sama. Nah, jadi di dalam proses itu kalau sudah disampaikan, mungkin suaminya sudah menyampaikan, "Ma, kayaknya berat badan mulai naik deh." Nah, kalau ibunya ini tidak mau mendengarkan suaminya, karena suaminya kan tidak mungkin pakai kekerasan untuk mengurangi konsumsi. Ya sama dengan kita kan tidak pernah ada kekuatan hukum untuk menghadapi yang diaudit ini. Apa istilahnya kalau yang diaudit, Prof? Auditor menghadapi audit ini kan itu kan lebih cenderung pada saran, "Ma, kayaknya jangan deh. Kalau bisa sekali makan dalam 3 hari. Kalau selama ini 3 kali sehari." Tapi kan tidak pernah didengar. Tidak pernah didengar. Padahal waktu pulang mulai mengeluh, "Pak, pintu kemarin yang saya masuk 2 bulan lalu itu saya sudah mulai tidak bisa masuk." Kan sebenarnya itu evaluasi, itu introspeksi. Tapi terus akibatnya apa? Suatu saat pelukannya itu sudah tidak bisa seperti dulu. Mau kan dulu dipeluk itu langsung satu lingkaran bisa. Nah, yang taat asas itu sampai tua itu pelukan tetap. Nah, jadi ilustrasi ini menunjukkan bahwa diperlukan standar-standar agar itu menjadi pengendali. Ya sama tadi, kalau orang program studi yang mestinya harus dia siapkan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan itu tidak ditaati, berarti keberadaan unit itu tidak sesuai dengan standar-standar. Nah, jadi perlu ada kekuatan, saya katakan, di rancang regulasi agar tidak sekedar himbauan, lengkapi dokumen di prodi, perbaiki. Kalau koda atau prodinya itu Pak merasa tidak ada kekuatan dari yang menyarankan itu, Pak pasti cuek. Akibatnya setelah dievaluasi, ya situasinya seperti ini. Tidak ada yang
yang menggembirakan, ya. Masih ada yang 41%, ada yang 42%, yang tertinggi saya lihat ini ya hanya sekitar 90%. Nah, ini artinya bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan. Mungkin hasil ini kalau hanya sekedar diperlihatkan tidak akan ditaati oleh mereka yang memiliki hasil audit seperti ini. Jadi perlu ada regulasi dari bahwa untuk kepentingan masa depan perguruan tinggi, terutama generasi muda kita, dalam mendapatkan pelayanan yang sesuai tahun 2014, yang semua aktivitas kita ini sudah ditetapkan standar-standarnya. Saya lihat di situ tinggal cara tarik nafas yang tidak diatur, cara pengabdian masyarakat lengkap dengan uraian-uraiannya. Saya kalau membaca itu, saya pun ini kira-kira berat itu. Mungkin kalau di ITB insya Allah itu dengan sedikit memoles sudah jadi. Tapi kalau di Universitas Tadulako hanya masih jauh. Saya harus jujur mengatakan itu. Padahal ini diperlukan perjuangan. Jadi tidak boleh ada kata berhenti. Kalaupun yang menikmati bukan yang sekarang, tapi yang akan datang. Nah, ini tentu berbeda kalau yang saya katakan berbeda untuk kepentingan akademik dan untuk kepentingan menjaga diri, baik itu penampilan. Kalau penampilan pada saat sampai di puncak itu tidak bisa naik lagi, terus akan mengalami proses penurunan. Biar ditarik dibawa ke klinik kecantikan, tetap akan sampai pada ujung. Bahkan semakin dipoles itu semakin menertawakan orang, karena ada unsur pemaksaan. Tetapi kalau kepentingan akademik tidak boleh berhenti, terus dengan harapan sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama tentu lapangan kerja. Harapan itu akan muncul di setiap perguruan tinggi. Ini untuk beberapa saat ke depan, maksudnya beberapa waktu ke depan setelah pelatihan ini, di samping dikumpulkan tim auditor oleh LPPP dan mungkin Pak Waret, juga para koordinator yang memerlukan langkah-langkah perjuangan secara bersama-sama setelah melihat data-data seperti ini, agar kita jangan sampai membiarkan ini. Karena saya kira tugasnya pimpinan, ya kalau di tingkat universitas saya biasa mengistilahkan sebagai leading approach, sedangkan pada tingkat fakultas ke bawah pendekatannya adalah managing. Kenapa? Karena kita diikat oleh visi misi yang ada di universitas, ya tentu harus dipertanggungjawabkan secara terus menerus terhadap para stakeholder. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa 4 strategis yang selalu kita lakukan dalam pendekatan manajemen organisasi apapun, bahwa kita harus mulai dari perencanaan yang baik, lalu kemudian kita lakukan sesuai dengan pedoman yang ada atau standar-standar yang ada, lalu kita lakukan kembali evaluasi. Dan evaluasi itu bagian di dalamnya adalah, ya satu di antaranya adalah audit akademik dan berbagai perangkat-perangkat. Tentu kalau audit keuangan juga sudah ada standar-standar, dan siapa yang memiliki kompetensi untuk melakukan itu juga sudah diatur. Lalu yang lemah menurut kita, yaitu tadi tidak lanjut itu. Jadi setelah evaluasi, mau diapakan ini? Padahal ini kan menghabiskan juga sumber daya, baik energinya teman-teman yang melakukan audit maupun anggaran. Karena tidak ada saya kira aktivitas yang tidak ditopang dengan sumber daya, baik itu manusia dan segala tetesan keringatnya maupun anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan suatu proses itu.
Nah, kalau hanya berhenti di sini, maka itu artinya siklus itu tidak jalan. Siklus itu tidak jalan. Jadi kalau cuma berhenti di sini, tidak ada tindak lanjut, maka kalau dievaluasi lagi, saya kira tetap akan berada di sekitar data-data yang diperoleh ini Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada auditi atau yang menjadi target audit, supaya mereka bisa mempersiapkan apa yang harus dibenahi di unitnya masing-masing. Nah, rekomendasi ke depan juga mungkin harus mengikat, dan mengikatnya itu memang harus ada regulasi dari tingkat universitas sampai ke bawah Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang tidak peduli, bahkan dalam kedatangan auditor dari LPPP itu diberi penilaian dan sikap yang kadang-kadang jauh dari tujuan baik kedatangan auditor itu. Apalagi misalnya ada auditor dari Fakultas MIPA dan kebetulan juga dapat penugasan ke MIPA. Ini mulai sombongnya, baru jadi auditor udah ada dan anu. Ini sebenarnya ini juga harus apa ya, ada gangguan psikologi berhadapan dengan teman sendiri. Jadi mungkin harus ada juga teknisnya. Kalau auditornya dari etik itu dioper ke kedokteran, yang dari pertanian oper ke Fakultas Hukum. Jadi jangan yang dari MIPA kembali ke MIPA. Nanti kalau koordinator prodinya dari prodi yang sama, tunggu kalau saya tidak kasih lagi mata kuliah. Jadi auditor saja kan. Ini kan suasana batin yang sederhana, tapi itu resistensinya besar. Dan ini bisa menggagalkan tujuan mulia di balik dari proses yang saya sebutkan tadi itu. Perencanaan yang baik, kita lakukan implementasi terhadap apa yang diprogramkan dengan standar-standar yang ada. Lalu kita evaluasi. Ada evaluasi tidak bisa lagi kita tindak lanjuti karena ada resistensi di tingkat bawah. Tapi tentu tidak semua. Ada juga yang berhati mulia dan berbesar hati. Bahkan dia berpikiran positif. Selamat datang tim auditor. Aduh, sudah lama saya rindukan. Mohon sampaikan saya apa yang saya harus benahi. Ini namanya ketua prodi. Ini tidak baru dia lihat datang lagi. Ini kan perilaku tanda petik ini yang tidak ada jiwa membangun. Berarti orang ini yang dia pikirkan hanya dirinya. Alhamdulillah saya sudah terpilih jadi koordinator prodi. Dia tidak pikirkan bagaimana nasib anak-anak yang mau masuk di prodi itu. Padahal audit di future itu tujuannya tidak ada lain. Karena itu siklus. Karena itu perjuangan dan tidak boleh ada yang mundur kalau auditor kurang direspon, kurang diterima. Jalankan saja dengan baik dan tentu diperlukan itu tadi yang dua ini harus ada dimensi profesionalitas. Dan saya kira pelatihan hari ini itu bagian dari yang kita harapkan tumbuh dan muncul dari pribadi-pribadi auditor. Yang kedua tentu harus memiliki integritas. Integritas ini ya itu tadi ciri-ciri dalam dia memiliki kapasitas dan melalui pelatihan ini kita tumbuh. Berikutnya kapabilitas, mampu memanage kemampuan yang dia miliki. Dan yang terakhir transparan. Artinya jangan karena benci terhadap prodi itu pernah ikut kompetisi selama ketua prodi, yang satu menang jadi koordinator prodi, yang ini lolos auditor, lalu dia bilang tunggu kau kalau saya audit. Nah itu bukan data-data yang dikeluarkan Pak, tapi kebencian. Belum dia lihat situasi, kasih memang dia 8 di situ, jangan kasih 100. Belum ada data. Nah ini kan namanya subjektivitas. Artinya penilaian diberikan tidak sesuai dengan objeknya. Itu disebut dengan subjektivitas. Nah, karena itu kalau menghadapi audit yang disebut tadi itu berhadapan dengan auditor, maka ada dua kekuatan yang berhadapan. Respon dan kapasitas kita. Jadi jangan setengah-setengah mengikuti pelatihan ini, karena itu juga bagian dari peningkatan profesionalitas.
dari Bapak Ibu saya. Keuangan itu juga bermacam-macam perilaku. Jadi ada yang datang itu senyum saja susah, senyum susah. Begitu hari kedua mulai kita masuki, malah dia yang terbuka. Nah ini kan berarti tidak ada yang di bawah itu. Integritasnya ada. Nah, tentu kalau kita auditor akademik internal tidak mungkin sampai di situ. Tetapi kemampuan, kapasitas tetap harus Bapak Ibu miliki. Hambatan-hambatan atau resistensi dan kami yakin bahwa ada auditor yang mundur karena merasa lebih penting persahabatan dan persaudaraan dibanding dengan tugas-tugas auditor. Daripada saya bermusuhan dengan teman sendiri, saya mundur. Kenapa muncul? Ada di sini. Jadi ketua prodi misalnya itu kan selalu dia menunjukkan aktualisasi diri, dan itulah sebenarnya kata kunci mengapa resistensi itu muncul. Apalagi yang dihadapi koordinator prodi ini golongan 4C, auditor yang datang ini masih dia yang kasih materi waktu prajabatan, maka yang muncul itu aktualisasi diri. Siapa lu? Kalau dijawab siapa lu? Saya dari auditor. Astaga, kamu yang jadi auditor. Jadi tidak ada rasa penghargaan. Yang muncul itu aktualisasi diri. Nah ini adalah tantangan terbesar dari para auditor. Semakin mendapat tantangan seperti itu, semakin tunjukkan kedewasaan. Saya datang hanya menjalankan tugas apa? Iya, tapi apa sih pengetahuan Anda soal auditing? Saya sudah pernah ikuti pelatihan dan instrukturnya semua instruktur nasional. Jadi jangan mundur. Nah kalau tidak kokoh, maka itu tadi ada 40% yang mengundurkan diri karena lebih memilih demi persahabatan. Jadi memang mengaudit itu kan pekerjaan yang minta maaf, yang tidak disenangi sebagian besar orang. Karena itu dasarnya itu tidak ada orang mau evaluasi. Sehingga kami melihat bahwa nanti juga ada merasa saya ini tidak ada guna itu. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak bisa menerima proses-proses untuk perbaikan ini. Sesuai sebutkan tadi bahwa yang harus ditingkatkan Bapak Ibu sekalian, kenapa penting? Jangan sampai kalau dia meminta, misalnya yang di pihak audit ini meminta, mana indikator-indikator yang digunakan sampai saya misalnya diberi penilaian hanya 42%. Itu kita harus terbuka. Jangan disembunyi. Sama juga kalau kita periksa ujiannya anak-anak, kita harus juga transparan ketika dia minta. Kenapa saya dapat C, Ibu, Bapak? Tidak usah bertanya Anda mahasiswa atau dosen. Jangan sampai hak-haknya mereka itu kita tutupi hanya karena kewenangan. Nah itu yang tidak boleh. Akibatnya apa? Kalau kita tidak transparan, maka kita juga yang tidak bisa tidur. Kalau besok-besok auditor lain yang masuk di situ. Ya persis begini, kalau ada anak-anak kita penelitiannya di Biro Maru misalnya, dia wawancarai petani. Dia ini kalau berbohong, maka dia selalu khawatir jangan sampai ada penelitian lagi di situ. Jadi ditanya, Ali, penelitianmu dulu di mana? Pokoknya di ada Biro Maru. Terus di mana itu di Biro Maru? Ada pohon-pohon itu belok kiri. Semua dia sembunyikan karena ada indikator bahwa sesuatu ada yang disembunyikan. Berarti kita jauh dari transparansi. Tapi kalau transparan, seorang auditor menunjukkan ini indikator yang kami gunakan sampai puluhan nilai seperti itu. Jangan kita berbantahan. Kalau berbantahan, ya memang mencurigakan. Nah itu pentingnya Bapak Ibu sekalian.
imajinasi, intuisi. Kita diberi amanah sebagai koordinator prodi, dekan, rektor, waret, wakil dan ketua penjara mutu. Dua-dua itu harus dimiliki. Karena kalau tidak, nanti yang muncul itu selalu ego. Dan tidak bisa rasakan itu. Siapa yang mendapat amanah, egonya lebih tinggi daripada pengabdiannya. Karena itu adalah bagian dari penyakit yang disebut, bukan penyakit sebenarnya, itu adalah kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow itu. Bahwa setiap orang itu dibekali untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah itu juga ada. Sama tadi, tidak ada orang mau dievaluasi, tidak ada orang mau diawasi, dan semua orang selalu ingin menunjukkan jati dirinya. Nah kalau dua jati diri berhadapan, maka kekuatannya hanya satu, yaitu bekerja dengan profesional dan memiliki integritas. Kalau ini berhadapan, siapapun kita hadapi, pasti kita bisa bekerja dengan baik. Inilah kira-kira ciri-ciri profesional. Jadi kita berharap setelah keluar pernyataan I love you auditor. Kenapa bisa I love you? Bukan karena dia dapat 40 dikasih 100, tetapi terbuka apa yang harus dikemukakan, apa yang harus diperbaiki. Kita terbuka kepada mereka. Jadi mereka di samping kita evaluasi, juga kita beri bimbingan. Karena yang dihadapi ini bukan musuh, tapi kolega yang berada pada posisi yang berbeda. Satu yang menjadi auditing dan satu sebagai auditor. Dua-duanya pengabdian yang mulia. Dan tadi sudah saya katakan bahwa tadi pokoknya apapun situasinya, dia paling tinggi saya mau kasih 41% saja. Nah itu by design. Nah bukan otot, tidak bisa otot, tapi pemahaman yang diberikan. Nanti kalau datang kita di sana dengan otot, maka dia juga akan jawab, kau jual saya beli. Ya, kalau sudah begini situasinya, auditor yang auditori Pak, kapan tadi lagu ini mati? Dan perguruan tinggi kita semua tidak bisa. Jadi auditor datang dengan niat yang baik untuk melakukan perbaikan sebagai bagian dari siklus manajemen tadi. Plan, do, check, kirim, perbaiki, tindak lanjut dan seterusnya. Kemudian kita tidak boleh menambah kalau memang tidak wajar ditambah. Dan jangan juga kita kurangi kalau kita tidak pantas mengurangi nilai-nilai. Nanti sehari ini lagi menyanyi, kau putar cerita, nah, sehingga aku yang salah. Jadi semua harus profesional. Kalau semua ini bisa dilakukan, itu tadi akan keluar pada akhirnya I love you auditor. Datang lagi kalau bisa di depan evaluasi dari saya. Tapi kalau tidak menyenangkan karena kita tidak profesional, ya Allah, turunkan bala. Orang auditor begini, pasti dia berdoa karena tidak merasa senang. Dia merasa dipojokkan, dia merasa dicari kelemahannya. Padahal bukan. Tidak boleh seorang auditor. Dan tentu auditi juga harus terbuka untuk kepentingan. Nah, kenapa perlu dijaga? Ada auditor yang setelah dapat ini belum lagi dicek baik-baik, ketemu kalau sudah tahu kondisinya program studi fisika belum, astaga hancur. Itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan, pokoknya auditor itu jaga bibir deh. Makanya tidak boleh sembarang. Kalau sudah jadi auditor yang mulia, tidak boleh sembarang bicara. Ini setiap lorong, kau berada di jurusan fisika? Belum. Astaga, belum dia kemukakan itu. Kalau sudah astaga duluan, itu boleh dibayangkan itu bagaimana fisika itu. Itu kalau koordinator fisika dengar ya, itu kan langsung lemas. Itu tidak boleh. Jadi untuk auditor, informasi yang dikeluarkan, dokumen yang dia keluarkan harus resmi dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh asal
Nah ini kan biasanya begini, ini kalau dalam karate itu kalau anak-anak masih ban putih itu ke belakang juga dia pakai, maksudnya buang air kecil juga dia pakai itu ban putih. Kenapa? Hanya masih mau menunjukkan identitas. Jadi kalau tidak ada yang tanya, kau tahu saya, artinya ingin ditanya, kamu itu latihan karate di mana? Makanya dia tunjukkan bannya. Nah auditor tidak penting, tidak juga kasihan dia cuma mau mengajar pakai gantungan auditor. Tidak perlu. Kan itu juga tanya itu tadi yang Abraham Maslow itu. Jadi need, kebutuhan setiap orang pada posisi kebutuhan eksistensi itu jangan. Jadi auditor itu tidak perlu ditunjukkan, kerja profesional. Jadi jangan biasakan membuka bibir bila bukan pada tempatnya. Prodi Pancasila belum, namanya saja Pancasila. Tapi kalau udah prodinya, baru sekretarisnya, lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Auditor harus menjaga privasi dan integritas yang menjadi target audit. Nah, tapi jadi biasanya ini dia terekam. Saya tidak mau katakan dia di sana auditor. Tapi bahwa ini ada dua hal yang berbeda, ada dua hal itu Mangsa. Jadi ini bukan mangsa. Ini juga adalah sahabat. Jadi kalau seorang auditor datang dan dia membawa kasih sayang, itu pasti akan disambut dengan baik. Tapi kalau dia tahu ini auditor datang ini kerja, belum duduk, mana dokumen Anda? Duduk dulu, kalau perlu kopi dulu. Ini tidak dikasih kopi, nah, dokumen saya cari, teh, nah, terus apa kan? Kopi susu. Ternyata lebih tinggi nih. Dari sini, dari apa ini, situs.com bisa di. Tapi yang ingin kami sampaikan di sana itu tadi dalam penyampaian komen, tidak asal digembar-gemborkan. Jadi semua harus terkait dengan ketepatan. Harus jelas juga apa yang mau diaudit. Tentu dokumen yang harus disampaikan ke pimpinan dan dokumen pendukung kalau itu diperlukan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini saya.com artinya apa yang bahwa tadi saya sudah katakan bahwa yang memiliki peran strategis di sini untuk tindak lanjut di samping pada posisi leading, pihak managing yang ada di fakultas ke bawah itu juga memang harus bekerja sama dengan baik, karena saya katakan bahwa untuk tindak lanjut memang diperlukan regulasi yang jelas agar kita semua apa yang dilakukan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masa depan generasi kita yang mempercayakan dirinya, mempercayakan diri untuk mengambil dan menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Lampung. Saya kira ini saja sekedar inspiring. Sekali lagi tidak ada materi auditing di sini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.